Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya, Tia Agustina Nasution, NIM 170290048, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Padang. Nah, di video kali ini saya akan masih membahas tentang materi induksi matematika yang berada pada kelas 11 SMA. Nah, video pembelajaran ini merupakan video part ketiga yang membahas tentang induksi matematika. Pastikan teman-teman nonton video sebelumnya, part 1 dan part 2, agar lebih nyambung ketika membahas materi tentang part ketiga ini. Nah, kompetensi dasar yang kita gunakan masih sama, yaitu 3.1 menjelaskan metode pembuktian pernyataan matematis berupa barisan, ketaksamaan, keterbagian dengan induksi matematika, dan KD 4.1 menggunakan metode pembuktian induksi matematika untuk menguji pernyataan matematis berupa barisan, ketaksamaan, dan keterbagian. Nah, selanjutnya indikator yang kita gunakan yaitu 3.1.3 membuktikan formula suatu barisan bilangan dengan prinsip induksi matematika, dan 4.1.2 menerapkan prinsip induksi matematika untuk menyelidiki kebenaran dari suatu formula. Oke, selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Nah, melalui video kali ini, diharapkan teman-teman semua bisa yang pertama membuktikan formula suatu barisan bilangan dengan menggunakan prinsip induksi matematika dengan tepat, dan yang kedua menerapkan prinsip induksi matematika untuk menyelidiki suatu kebenaran dari formula dengan tepat. Nah, ini adalah diagram alir seperti yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Teman-teman bisa lihat kembali. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang ini video part 1, pengantar induksi matematika, yaitu merumuskan formula untuk pola barisan bilangan. Nah, dari video itu kita dapatkan kesimpulan bahwa formula yang memenuhi pola 1 ditambah 2 ditambah seterusnya sampai tambah n, yaitu n per 2 dikali a ditambah un. Nah, formula yang memenuhi pola 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah seterusnya sampai tambah n dikurang 1 dikuadratkan tambah n kuadrat, yaitu n dikali n tambah 1 dikali 2n tambah 1 per 6. Dan kesimpulan yang ketiga, untuk menemukan formula dari suatu pola bilangan, kita bisa menggunakan rumus suku ke n pada pola bilangan aritmatika. Nah, selanjutnya di video yang part kedua, kita sudah membahas tentang prinsip induksi matematika, di mana kita dapatkan kesimpulannya yaitu penalaran deduktif itu adalah pola penalaran dari umum ke khusus untuk menyelidiki sesuatu yang bersifat abstrak, di mana hasil yang diperoleh itu kebenarannya merupakan kebenaran mutlak. Sedangkan penalaran induktif adalah pola penalaran dari khusus ke umum untuk menyelidiki sesuatu yang bersifat empiris, dan hasilnya bersifat konjektur yang belum tentu benar secara mutlak. Nah, yang ketiga, prinsip induksi matematika itu berbunyi, misalkan Pn itu merupakan suatu pernyataan bilangan asli, maka pernyataan Pn itu benar jika memenuhi kedua langkah berikut ini. Yang pertama, langkah awal atau basic step yaitu P1 benar, dan langkah induction step yaitu jika PK benar, maka PK tambah 1 benar untuk setiap K bilangan asli. Dan kesimpulan yang terakhir yaitu pembuktian dengan prinsip induksi matematika termasuk penalaran deduktif, yaitu kebenarannya merupakan kebenaran yang mutlak. Nah, selanjutnya kita akan bahas yang ketiga yaitu bentuk-bentuk penerapan induksi matematika. Nah, bentuk-bentuk penerapan induksi matematika ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, penerapan induksi matematika pada barisan bilangan. Yang kedua, penerapan induksi matematika pada keterbagian bilangan. Dan yang ketiga, penerapan induksi matematika pada ketaksamaan bilangan. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang penerapan induksi matematika pada barisan bilangan. Sedangkan yang 2 lagi akan kita bahas di video berikutnya. Nah, untuk lebih memahami bentuk-bentuk penerapan induksi matematika, khususnya penerapan induksi matematika pada barisan bilangan, mari kita perhatikan masalah 1.4. Misalkan UI menyatakan suku ke I dari suatu barisan bilangan asli dengan I sama dengan 1, 2, 3, sampai N. Kemudian diberikan barisan bilangan asli 2, 9, 16, 23, 30, 37, 44, 51,
sampai seterusnya. Kita diminta untuk merancang suatu formula untuk menghitung suku ke 1000 dari barisan bilangan tersebut. Dan kemudian kita harus menguji kebenaran formula yang diperoleh dengan menggunakan induksi matematika. Maka langkah penyelesaiannya, yang pertama kita harus mengkaji atau memperhatikan barisan bilangan yang asli yang diberikan, sehingga dari pernyataan tersebut kita peroleh untuk N1 maka U1 sama dengan 2. Untuk N2 maka U2 sama dengan 9. Untuk N3 maka U3 sama dengan 16. Demikian seterusnya. Artinya kita dapat merancang suatu formula sedemikian sehingga formula tersebut dapat menentukan semua suku-suku pada barisan bilangan tersebut. Selanjutnya yang kedua, jika kita sajikan dalam bentuk grafik, maka hubungan antara N dengan suku-suku pada barisan bilangan 2, 9, 16, 23, sampai seterusnya dideskripsikan sebagai berikut. Ini adalah gambar grafik dengan variabel bebas N dan variabel terikat UN, sehingga nilai dari UN ini bergantung dari besarnya N. Di sini kita bisa lihat bahwa untuk N1 maka U1 sama dengan 2, untuk N2 maka U2 sama dengan 9, begitupun seterusnya sampai N8 maka U8 sama dengan 51. Jika ini kita teruskan untuk N berikutnya, maka kita peroleh, bisa kita lihat jika kita gabungkan atau kita tarik suatu garis yang menghubungkan titik-titik yang kita temukan, akan terbentuk suatu garis lurus. Sehingga dari gambar tampak jelas bahwa sebaran titik-titik N, UN membentuk suatu fungsi linier karena dia membentuk suatu garis lurus. Nah, masih ingat kan apa itu fungsi linier dan bagaimana bentuk umum fungsi linier? Nah, fungsi linier ini pasti teman-teman sudah pelajari pada kelas 10, materi kelas 10 SMA. Sehingga di sini saya akan mengingatkan sedikit bahwa fungsi linier adalah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabel bebasnya adalah 1, atau biasa juga disebut suatu fungsi yang grafiknya garis lurus. Nah, dari bentuk ini kita dapatkan bahwa grafiknya membentuk suatu garis lurus, sehingga bisa kita sebutkan bahwa bentuk pola ini membentuk suatu fungsi linier. Bentuk umum fungsi linier yaitu Y sama dengan AX ditambah B, di mana A, B adalah elemen bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0. Nah, di sini bisa kita lihat X ini adalah variabel bebas, Y ini adalah variabel terikat yang besarnya tergantung pada X. Nah, kita bisa lihat bahwa X ini variabel pangkat tertingginya adalah 1, tidak ada pangkat tertinggi lainnya. Nah, karena pada grafik ini yang menjadi variabelnya itu, variabel bebasnya adalah N, dan variabel terikatnya adalah UN, maka kita misalkan fungsi linier yang kita temukan adalah UN sama dengan AN ditambah B. Variabel bebasnya N dengan pangkat tertingginya 1. Kemudian kita ambillah dua pasang nilai N, UN, lalu masukkan nilai N tersebut ke dalam fungsi linier UN sama dengan AN tambah B, sehingga diperoleh dua persamaan linier. Nah, jika N sama dengan 1, kita ambil untuk N1, maka U1 sama dengan A dikali, N-nya kita rubah menjadi 1, A dikali 1 ditambah B sama dengan A ditambah B sama dengan 2. Suku pertama tadi adalah 2. Ini merupakan persamaan pertama. Nah, jika kita pilih N sama dengan 2, maka U2 sama dengan A dikali N-nya kita ubah menjadi 2, 2 ditambah B. Sehingga 2 kali A, 2A ditambah B sama dengan 9, karena suku keduanya tadi 9. Ini kita misalkan dengan persamaan 2. Selanjutnya, kita lakukan proses eliminasi dari persamaan 1 dan 2 untuk menentukan nilai A dan B. Nah, dari proses sebelumnya kita dapatkan bahwa A ditambah B sama dengan 2 merupakan persamaan pertama. 2A ditambah B sama dengan 9 adalah persamaan kedua. Kita lakukan proses eliminasi dan substitusi untuk mendapatkan nilai A dan B. Yang pertama kita lakukan proses eliminasi untuk menghilangkan B. Sehingga A dikurang 2A sama dengan negatif A, B dikurang B sama dengan 0, 2 dikurang 9 sama dengan negatif 7. Nah, kedua ruas kita kalikan dengan negatif 1 sehingga didapatkan A sama dengan 7.
Nah, dari proses eliminasi kita dapatkan A sama dengan 7. Langkah selanjutnya, kita substitusikan A sama dengan 7 ke persamaan 1. Yaitu A tambah B sama dengan 2. A-nya kita ubah menjadi 7, 7 tambah B sama dengan 2. Sehingga kedua ruas kita kurangkan dengan 7 untuk menghilangkan 7. B sama dengan 2 kurang 7 yaitu negatif 5. Nah, dari proses eliminasi tadi diperoleh A sama dengan 7 dan B sama dengan min 5. Selanjutnya kita substitusikan atau ganti nilai A sama dengan 7 dan B sama dengan min 5 pada fungsi linier UN sama dengan AN ditambah B. Sehingga didapatkan UN sama dengan A-nya kita ubah menjadi 7, 7N dikurang B-nya kan min 5, jadi dikurang 5. Nah, fungsi linier UN tersebut adalah formula untuk barisan bilangan asli 2, 9, 16, 23, 30, 37, 44, 51, dan seterusnya. Nah, selanjutnya sebelum kita menentukan suku ke 1000, kita harus menguji kebenaran formula yang kita peroleh dengan menggunakan induksi matematika. Kita misalkan PN sama dengan UN 2, 9, 16, 23, 30, 37, 44, 51 sama dengan 7N dikurang 5. Nah, kita coba dengan langkah awal. Kita coba mulai dari N3 karena untuk N1 dan N2 kita sudah bisa buktikan secara langsung. Untuk N1 7 kali 1 dikurang 5 sama dengan 2, benar. 7 kali 2, 14 dikurangi 5, itu 9, benar. Kita cobakan untuk N sama dengan 3, maka U3 yaitu 7 dikali 3 dikurang 5 sama dengan 16. Benar, jadi P3 dalam hal ini U3 benar. Nah, langkah induksinya, karena kita peroleh P3 sama dengan U3 benar, maka kita coba untuk P4 sama dengan U4. Kita ubah N-nya menjadi 4. 7 dikali 4 dikurang 5 sama dengan 28 kurang 5 yaitu 23. Benar, sama dengan ini. Sehingga dapat secara umum kita simpulkan bahwa untuk N sama dengan K diperoleh PK sama dengan UK sama dengan 7K dikurang 5 itu benar untuk setiap K bilangan asli. Nah, jika UK sama dengan 7K dikurang 5 ini tadi benar, maka kita dapat tuliskan sebanyak N suku barisan bilangan asli yang mengikuti pola bertambah 7, yaitu kita tulis ulang pola yang tadi, 2, 9, 16, 23, 30, 37, 44, 51, sampai seterusnya, dan suku terakhirnya kita ubah menjadi 7K dikurang 5. Nah, selanjutnya kita akan tunjukkan bahwa untuk N K tambah 1 sedemikian sehingga jika kita tuliskan sebanyak K tambah 1 suku barisan, kita tambah lagi barisannya, sukunya, bilangan asli yang mengikuti pola akan bertambah 7, yaitu 2, 9, 16, 23, 30, 37, 44, 51, sampai 7K dikurang 5. Ini sama. Kemudian bertambah lagi satu suku yaitu dengan mengganti N-nya dengan K tambah 1. Sehingga 7 dikali seharusnya N kita ubah menjadi K tambah 1. K tambah 1 dikurang 5. Tahu kita sederhanakan. 2, 9, 16, 23, 30, 37, 44, 41, sampai seterusnya. Sampai 7K dikurang 5. Ini 7K ditambah 7 dikurang 5, sehingga kita dapatkan 7K tambah 2. Nah, akibatnya suku ke K tambah 1 pola bilangan tersebut adalah UK tambah 1 sama dengan 7K tambah 1 dikurang 5, yaitu 7K tambah 2 adalah benar dengan K adalah bilangan asli. Nah, karena formula UN sama dengan 7N dikurang 5 ini memenuhi prinsip induksi matematika, langkah awalnya benar, langkah induksinya benar, maka dapat disimpulkan bahwa UN sama dengan 7N dikurang 5 adalah formula yang benar untuk barisan bilangan asli 2, 9, 16, 23, 30, 37, 44, 51, sampai seterusnya. Nah, setelah kita menemukan formulanya UN sama dengan 7N dikurang 5 dan sudah mengujinya dengan menggunakan prinsip induksi matematika dan terbukti benar, maka kita bisa menentukan suku ke 1000-nya dengan mensubstitusikan
N sama dengan 1000 ke dalam formula yang kita temukan, yaitu 7 dikali 1000 dikurang 5 sama dengan 7000 dikurang 5 sama dengan 6995. Sehingga kita dapatkan suku ke 1000 dari pola barisan itu adalah 6995. Nah, selanjutnya contoh berikutnya yaitu contoh 1.4. Di sini diberikan barisan bilangan asli 3, 5, 8, 12, 17, 23, 30, 38, sampai seterusnya. Perintahnya, selidikilah suatu formula yang memenuhi pola barisan tersebut. Nah, sebelum menentukan suku ke 1999, terlebih dahulu ujilah kebenaran formula yang diperoleh dengan menggunakan induksi matematika. Nah, jika kita perhatikan bentuk pola barisan bilangan, maka kita dapat gambarkan hubungan antara N dan UN dalam grafik, sehingga untuk N1 maka U1 sama dengan 3, untuk N2 U2 sama dengan 5, untuk N3 U3 sama dengan 8. Begitu seterusnya sampai untuk N9 U9-nya sama dengan 47. Nah, jika titik-titik ini kita satukan, dia akan membentuk kurva terbuka ke atas, sehingga dia memenuhi fungsi kuadrat, bentuk fungsi kuadrat. Nah, dari gambar ini terlihat bahwa sebaran titik-titik N, UN membentuk suatu fungsi kuadrat. Nah, masih ingatkan apa itu fungsi kuadrat dan bagaimana bentuk umum fungsi kuadrat? Nah, fungsi kuadrat dan bentuk umum fungsi kuadrat ini sudah teman-teman pelajari pada kelas 10. Fungsi kuadrat adalah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabel bebasnya adalah 2, atau suatu fungsi yang grafiknya adalah parabola. Bisa parabola terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Di mana bentuk umumnya dari fungsi kuadrat adalah Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Untuk A, B, C adalah elemen bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Di sini variabel bebasnya adalah X dan variabel terikatnya adalah Y, yang besarnya tergantung pada besar nilai X. Nah, kita bisa lihat bahwa variabel bebasnya X memiliki pangkat tertinggi yaitu 2. Nah, dalam hal ini, dalam grafik ini, yang menjadi variabel bebasnya adalah N dan yang menjadi variabel terikatnya adalah UN, karena nilai UN bergantung pada nilai N. Nah, sehingga bentuk fungsi kuadratnya kita misalkan UN sama dengan AN kuadrat ditambah BN ditambah C untuk setiap N bilangan asli dan A, B, C tidak sama dengan 0. Nah, dari permasalahan tadi kita tahu bahwa polanya 3, 5, 8, 12, 17, 23, 30, 38, sampai seterusnya. Kita misalkan fungsi kuadratnya yaitu UN sama dengan AN kuadrat ditambah BN ditambah C untuk setiap N elemen bilangan asli dan A, B, C tidak sama dengan 0. Kemudian kita harus mengambil 3 buah pasangan N dengan UN, kemudian kita substitusikan nilai N tersebut ke dalam fungsi kuadratnya, sehingga kita akan mendapatkan 3 persamaan kuadrat, yaitu kita misalkan untuk N sama dengan 1, maka kita dapatkan UN-nya sama dengan A dikali 1 dikuadratkan ditambah B dikali 1 ditambah C sama dengan suku pertama U1 yaitu 3. Maka bentuk ini bisa kita ubah menjadi A ditambah A kali 1 kuadrat kan A ditambah B kali 1 B ditambah C sama dengan 3. Ini adalah persamaan pertama. Selanjutnya untuk N sama dengan 2, maka U2 sama dengan A dikali 2 dikuadratkan ditambah B dikali 2 ditambah C, yaitu sama dengan U2-nya adalah 5. Maka A dikali 2 dikuadratkan 4 dikali A yaitu 4A ditambah 2B ditambah C sama dengan 5. Ini adalah persamaan kedua. Nah, selanjutnya untuk N sama dengan 3, maka U3-nya sama dengan A dikali 3 dikuadratkan ditambah
B dikali 3 ditambah C sama dengan U3-nya adalah 8. Maka 9A ditambah 3B ditambah C sama dengan 8. Ini adalah persamaan ketiga. Selanjutnya kita harus mencari masing-masing nilai A, B, C ini dengan melakukan eliminasi dan substitusi dari persamaan tersebut. Yang pertama kita lakukan adalah eliminasi persamaan 1 dan 2. Nah, di sini kita dapatkan A tambah B tambah C sama dengan 3. Itu persamaan pertama. Persamaan kedua, 4A tambah 2B tambah C sama dengan 5. Kita eliminasi dengan menghilangkan C. Kita kurangkan. A dikurang 4A sama dengan negatif 3A. B dikurang 2B sama dengan negatif B. C dikurang C sama dengan habis 0. Dan sama dengan 3 dikurang 5 sama dengan negatif 2. Nah, setiap ruas kita kalikan dengan negatif 1. Sehingga didapatkan 3A ditambah B sama dengan 2. Ini adalah persamaan keempat. Kita misalkan dia sebagai persamaan keempat. Selanjutnya kita eliminasi persamaan 2 dan 3. Persamaan 2-nya yaitu 4A ditambah 2B ditambah C sama dengan 5. Persamaan 3-nya yaitu 9A ditambah 3B ditambah C sama dengan 8. Nah, kita eliminasi untuk menghilangkan C. Sehingga 4A dikurang 9A sama dengan 5A, negatif 5A. 2A dikurang 3B sama dengan negatif B. C dikurang C sama dengan habis. 5 dikurang 8 sama dengan negatif 3. Sama seperti tadi kita kalikan dengan negatif 1 sehingga didapatkan 5A ditambah B sama dengan 3. Ini kita misalkan dengan persamaan kelima. Selanjutnya setelah kita mendapat persamaan 4 dan 5, kita eliminasi persamaan 4 dan 5. Nah, persamaan 4-nya itu tadi 3A ditambah B sama dengan 2. Dan persamaan 5-nya itu 5A ditambah B sama dengan 3. Kita eliminasi untuk menghilangkan B. Sehingga kita dapatkan 3A dikurang 5A sama dengan negatif 2A. B dikurang B sama dengan habis. 2 dikurang 3 sama dengan negatif 1. Nah, kedua ruas kita kalikan dengan negatif 1 sehingga 2A sama dengan 1. Nah, kedua ruas kita bagi 2 sehingga A sama dengan setengah. Kita peroleh A-nya sama dengan setengah. Langkah selanjutnya kita akan mencari nilai B dengan mensubstitusikan A sama dengan setengah ke persamaan 4. Persamaan 4-nya yaitu 3A ditambah B sama dengan 2. Kita ganti A-nya dengan setengah, jadi 3 dikali setengah ditambah B sama dengan 2. 3 dikali setengah sama dengan 3/2 ditambah B sama dengan 2. B sama dengan kedua ruas kita kurangkan dengan 3/2. Ini 4/2. 2 itu kan 4/2 dikurang 3/2. Sehingga didapatkan B-nya juga setengah. Nah, setelah kita mendapatkan A setengah, B setengah, langkah selanjutnya kita mencari C. Dengan cara kita substitusikan A sama dengan setengah, B sama dengan setengah ke persamaan pertama. Nah, persamaan pertamanya yaitu A tambah B tambah C sama dengan 3. Yaitu setengah tambah setengah ditambah C sama dengan 3. Setengah tambah setengah 1, 1 ditambah C sama dengan 3. Kedua ruas kita kurangkan dengan 1 sehingga kita dapatkan C sama dengan 3 kurang 1 yaitu 2. Nah, dari proses eliminasi dan substitusi ini kita dapatkan A sama dengan setengah,
B sama dengan setengah, dan C sama dengan 2. Selanjutnya kita substitusikan nilai A, B, C yang sudah kita dapatkan ke dalam fungsi kuadrat yang awal, yaitu UN sama dengan EN kuadrat tambah BN ditambah C. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai yang kita dapat A sama dengan setengah, B sama dengan setengah, dan C sama dengan 2 ke fungsi kuadrat yang awal, yaitu UN sama dengan AN kuadrat tambah BN ditambah C. Sehingga bentuk UN-nya menjadi A-nya setengah dikali N dikuadratkan ditambah setengah B-nya dikali N ditambah C-nya 2. Sehingga setengah dikali N kuadrat sama dengan setengah N kuadrat ditambah setengah N ditambah 2. Ini adalah UN yang berlaku untuk formula dari barisan bilangan yang kita ketahui tadi. Selanjutnya kita akan uji formula yang kita temukan dengan menggunakan induksi matematika. Uji dengan induksi matematika. Nah, untuk langkah awalnya kita uji untuk N sama dengan 2, maka U2 sama dengan, kita ubah menjadi 2, setengah dikali 2 dikuadratkan ditambah setengah dikali 2 ditambah 2 sama dengan U2 nya tadi adalah 5 dari pola barisan bilangan tadi kan, sehingga kita dapatkan setengah dikali 2 dikuadratkan yaitu 4 dikali setengah yaitu 4 per 2, jadi 2 ditambah 2 kali setengah yaitu 1 ditambah 2 sama dengan 5 sama dengan 5, sehingga kita dapatkan P2 benar. Nah, yang kedua adalah langkah induksi. Nah, karena kita dapatkan P2 benar, maka P3 juga benar. Nah, jika kita cobakan untuk N sama dengan 3, maka U3 sama dengan setengah dikali 3 dikuadratkan ditambah setengah dikali 3 ditambah 2 sama dengan 8. 3 dikuadratkan 9 yaitu 9 per 2 ditambah 3 per 2 ditambah 2 sama dengan 8. 9 tambah 3 12, 12 per 2 sama dengan 6 ditambah 2 sama dengan 8, maka 8 sama dengan 8, jadi terbukti juga P3 benar. Nah, setelah proses ini dapat kita simpulkan bahwa untuk N sama dengan K, maka PK setengah N-nya kita ubah menjadi K kuadrat ditambah setengah K ditambah 2 juga benar. Juga benar untuk setiap K elemen bilangan asli. Nah, selanjutnya akan kita tunjukkan bahwa untuk N sama dengan K tambah 1 sedemikian sehingga PK tambah 1 sama dengan setengah dikali K tambah 1 dikuadratkan ditambah setengah dikali K tambah 1 ditambah 2 juga benar. Nah, dengan menggunakan
PK sama dengan UK setengah K kuadrat ditambah setengah K ditambah 2, kita dapat menuliskan sebanyak K suku barisan bilangan yang mengikuti pola 3, 5, 8, 12, 17, 23, 30, 38, 47, sampai suku yang terakhir kita ganti dengan ini, yaitu setengah K kuadrat ditambah setengah K ditambah 2. Akibatnya, jika kita menuliskan untuk sebanyak K tambah 1 suku-suku barisan bilangan tersebut, maka kita peroleh 3, 5, 8, 12, 17, 23, 30, 38, 47, setengah K kuadrat tambah setengah K ditambah 2, sampai ini kita tulis semua, baru kita tambahkan suku terakhirnya dengan mengganti N dengan K tambah 1. Sehingga suku terakhirnya yaitu setengah dikali K tambah 1 dikuadratkan ditambah setengah dikali K tambah 1 ditambah 2. Nah, dengan demikian kita peroleh suku ke K tambah 1 barisan bilangan tersebut, yaitu UK tambah 1 sama dengan setengah dikali K tambah 1 kuadrat ditambah setengah K tambah 1 ditambah 2. Jadi, PK tambah 1 sama dengan UK tambah 1 sama dengan setengah K tambah 1 kuadrat tambah setengah K tambah 1 tambah 2 juga benar untuk setiap K bilangan asli. Nah, karena formula UN sama dengan setengah N kuadrat ditambah setengah N ditambah 2 memenuhi prinsip induksi matematika, kita sudah buktikan dengan langkah awal dan langkah induksi, dia terbukti benar. Maka dapat disimpulkan bahwa UN sama dengan setengah N kuadrat tambah setengah N tambah 2 adalah formula yang benar untuk barisan bilangan asli 3, 5, 8, 12, 17, 23, 30, 38, sampai seterusnya. Nah, dari formula tersebut kita bisa menentukan suku ke berapapun yang kita ingin cari nilainya. Nah, dari perintah soal kita disuruh mencari untuk suku ke 1999. Maka kita masukkan N sama dengan 1999 ke rumus awal, ke rumus UN sama dengan setengah N kuadrat tambah setengah N ditambah 2, sehingga jadilah seperti ini, dan didapatkan suku ke 1999-nya sama dengan 1.999.002. Nah, itulah pembahasan untuk contoh 1.4 ini. Setelah selesai membahas contoh soal 1.4 tadi, maka materi pada video pembelajaran kali ini berakhir. Selanjutnya saya telah menyediakan soal latihan untuk teman-teman kerjakan, yaitu ada 3 soal. Yang pertama, rancanglah suatu formula untuk setiap pola barisan bilangan berikut. Yang A, 5, 13, 21, 29, 37, 45, sampai seterusnya. Yang B, 0, 6, 16, 30, 48, sampai 70, sampai seterusnya. Yang C, negatif 2, 1, 6, 13, 22, 23, sampai seterusnya. Nah, untuk soal yang kedua, buktikan setiap formula yang kamu temukan pada soal nomor 1 dengan menggunakan induksi matematika. Dan soal yang ketiga, tentukan nilai suku ke 100 dari setiap formula dari pola barisan pada soal nomor 1. Nah, itulah soal latihan, semangat mengerjakannya. Kemudian, kesimpulan pada video pembelajaran kali ini, dengan menggunakan prinsip induksi matematika, kita bisa menentukan nilai suku tertentu atau suku selanjutnya dari suatu barisan bilangan yang ingin kita ketahui. Dengan cara, yang pertama menemukan pola yang sesuai dengan barisan bilangan, yang kedua mengujinya dengan induksi matematika, dan yang ketiga mencari nilai suku tertentu atau suku selanjutnya sesuai yang kita inginkan ataupun perintah soal. Nah, itulah video pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk tonton video pembelajaran sebelumnya dan video pembelajaran berikutnya. Nah, di video pembelajaran selanjutnya, kita akan membahas tentang penerapan prinsip induksi matematika pada keterbagian bilangan. Sekian dulu video pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share juga ke teman-teman kamu. Kalau kamu ada saran dan masukan, silahkan komen di kolom komentar bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.